Bernardo Tavares bikin bonek penasaran. Satu slot pemain asing Persebaya masih kosong. Siapa yang akan datang? Persebaya bungkam Persija. Ternyata ini rahasia taktik Bernardo Tavares yang bikin macan Kemayoran tak berkutik. Risto Mitrevski bongkar rahasia ruang ganti Persebaya. Ternyata mental juara jadi senjata paling berbahaya bajul ijo. Meski kalahkan Persija, Bernardo Tavares bikin kejutan. Ternyata skuad utama Persebaya masih belum final. Bernardo Tavares beri peringatan keras. Persebaya menang, tapi bajul ijo belum boleh terlena. Bernardo Tavares bikin bonek penasaran. Satu slot pemain asing Persebaya masih kosong. Siapa yang akan datang? Persebaya Surabaya memang sedang menunjukkan sinyal positif dalam 2 laga pramusim. Permainan mulai solid, chemistry antar pemain terus berkembang, dan optimisme bonek serta bonita semakin tinggi menyambut musim 2026-2027. Namun di balik tren positif tersebut, ternyata masih ada kejutan yang sedang disiapkan. Pelatih Bernardo Tavares memastikan bahwa peluang Persebaya untuk mendatangkan pemain asing baru masih terbuka lebar. Hingga saat ini, bajul ijo baru mengisi 10 dari total 11 kuota pemain asing yang diizinkan regulasi kompetisi. Artinya, masih ada 1 slot yang sengaja belum digunakan. Pernyataan Bernardo pun langsung memicu berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa selama bursa transfer belum resmi ditutup, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi, tegas Bernardo Tavares. Pernyataan singkat itu justru menjadi sinyal kuat bahwa Persebaya belum berhenti berburu kekuatan baru. Apakah manajemen sedang menunggu pemain dengan kualitas yang lebih tinggi, atau justru ada nama besar yang masih dirahasiakan hingga waktu yang tepat? Yang jelas, keputusan mempertahankan 1 slot pemain asing membuat Persebaya memiliki fleksibilitas besar jika sewaktu-waktu membutuhkan tambahan tenaga untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim ini. Kini sorotan tertuju pada langkah berikutnya. Di saat tim lain mulai menutup komposisi skuadnya, Persebaya justru masih menyimpan 1 kartu yang bisa mengubah peta persaingan. Dan ketika bursa transfer akhirnya ditutup, semua mata akan melihat apakah slot terakhir itu menjadi senjata rahasia bajul ijo atau justru menjadi misteri terbesar jelang dimulainya musim baru. Persebaya bungkam Persija. Ternyata ini rahasia taktik Bernardo Tavares yang bikin macan Kemayoran tak berkutik. Persebaya Surabaya memulai langkahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil yang sempurna. Bermain di hadapan ribuan pendukung di Stadion Gelora Bung Tomo, bajul ijo sukses menaklukkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Namun kemenangan ini ternyata bukan sekedar soal mencetak 1 gol. Di balik 3 poin penting tersebut, Bernardo Tavares membongkar strategi yang menjadi pembeda dalam pertandingan. Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan bahwa kunci kemenangan Persebaya adalah keberhasilan para pemain menerapkan pressing tinggi sejak awal laga. Tekanan tanpa henti membuat Persija kesulitan membangun serangan dari lini belakang hingga akhirnya melakukan kesalahan fatal. Gol sematawayang Persebaya lahir tepat dari momen itu. Kesalahan umpan ke arah penjaga gawang berhasil dimanfaatkan dengan maksimal oleh bajul ijo. Sebuah gol yang bukan hanya berawal dari kesalahan lawan, tetapi hasil dari tekanan yang terus dipaksakan sepanjang pertandingan. Bernardo Tavares pun menegaskan bahwa keberuntungan memang memiliki peran dalam sepak bola. Namun menurutnya, keberuntungan hanya akan datang kepada tim yang bekerja lebih keras. Gol yang menentukan pertandingan berawal dari pressing tinggi yang kami lakukan dengan sangat baik, hingga lawan melakukan umpan yang buruk ke penjaga gawang. Kadang-kadang keberuntungan memang diperlukan, tetapi keberuntungan datang dari kerja keras, ujar Bernardo sesudah pertandingan. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan, sebab kemenangan ini seolah menunjukkan identitas baru Persebaya di bawah racikan Bernardo Tavares. Bermain agresif, menekan tanpa kompromi, dan memaksa lawan kehilangan ketenangan. Jika pola permainan seperti ini terus dipertahankan, Persebaya bukan hanya berpeluang melangkah jauh di Piala Presiden 2026. Bajul Hijau juga mengirim pesan tegas kepada seluruh rivalnya, bahwa musim ini mereka datang bukan sekedar untuk bersaing, melainkan untuk membuktikan bahwa tekanan yang mereka ciptakan bisa menjadi awal dari mimpi besar mengangkat trofi. Risto Mitrevski bongkar rahasia ruang ganti Persebaya. Ternyata mental juara jadi senjata paling berbahaya bajul ijo.
Persebaya Surabaya bukan hanya memenangkan pertandingan melawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Di balik kemenangan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar 3 poin. Rahasia itu akhirnya diungkap langsung oleh bek asing Persebaya, Risto Mitrevski. Menurut Risto, suasana ruang ganti Bajul Ijo kini berubah menjadi jauh lebih positif. Bukan hanya karena hasil kemenangan, tetapi karena hadirnya para pemain berpengalaman yang membawa mental juara ke dalam tim. Mentalitas inilah yang mulai membentuk karakter baru Persebaya menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Kemenangan atas Persija sendiri diraih melalui gol bunuh diri pada menit ke-64. Namun gol tersebut bukan terjadi begitu saja. Tekanan tinggi yang dilakukan Alex Martins memaksa lini belakang Macan Kemayoran melakukan kesalahan fatal hingga bola akhirnya bersarang ke gawang sendiri. Meski baru menjalani masa persiapan sekitar 3 pekan di bawah arahan Bernardo Tavares, Persebaya sudah mulai menunjukkan identitas permainan yang agresif, disiplin, dan penuh determinasi. Hal itu menjadi sinyal bahwa proses adaptasi tim berjalan lebih cepat dari perkiraan. Yang paling menarik, pernyataan Risto seolah membuka sisi yang selama ini jarang terlihat publik. Kesuksesan sebuah tim ternyata tidak hanya dibangun lewat taktik di lapangan, tetapi juga melalui atmosfer ruang ganti yang dipenuhi pemain dengan karakter pemenang, saling percaya, dan memiliki ambisi yang sama. Kini, kemenangan atas Persija mungkin hanya menjadi langkah pertama. Namun jika mental juara yang diungkap Risto benar-benar terus tumbuh di dalam ruang ganti Persebaya, maka Bajul Ijo bisa saja sedang membangun fondasi yang akan membuat para rival mulai waspada. Sebab tim yang memiliki kualitas memang berbahaya, tetapi tim yang memiliki kualitas sekaligus mental juara seringkali menjadi penantang paling sulit untuk dihentikan. Meski kalahkan Persija, Bernardo Tavares bikin kejutan. Ternyata, skuad utama Persebaya masih belum final. Persebaya Surabaya sukses membuka langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan penting 1-0 atas Persija Jakarta. Hasil itu langsung memunculkan keyakinan bahwa Bajul Ijo telah menemukan komposisi terbaiknya untuk mengarungi musim baru. Namun, pernyataan Bernardo Tavares justru membalikan anggapan tersebut. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa kemenangan atas Persija belum menjadi gambaran skuad utama Persebaya untuk kompetisi Super League 2026-2027. Artinya, persaingan di dalam tim masih jauh dari kata selesai. Menurut Tavares, seluruh pemain masih berada dalam tahap evaluasi, mulai dari pemain senior, legiun asing, hingga para pemain akademi yang mendapat kesempatan promosi ke tim utama. Tak hanya itu, Persebaya juga masih terus memantau sejumlah pemain lokal sebelum jendela transfer resmi ditutup. Bernardo bahkan menegaskan bahwa belum ada satupun pemain yang benar-benar aman mengunci tempat di tim utama. Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini, kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga terus bertemu pemain lokal yang ada, ujar Bernardo Tavares usai pertandingan. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Persebaya belum berhenti berbenah. Kemenangan atas Persija memang menjadi modal berharga. Tetapi bagi Bernardo, hasil positif itu bukan alasan untuk merasa puas. Justru setiap pertandingan akan menjadi ajang pembuktian bagi seluruh pemain. Kini, persaingan di dalam skuad Bajul Ijo dipastikan semakin sengit. Setiap latihan, setiap menit bermain, hingga setiap keputusan di bursa transfer bisa menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus tersingkir. Dan mungkin, inilah pesan terbesar dari Bernardo Tavares. Kemenangan atas Persija hanyalah pembuka cerita. Sementara babak sesungguhnya baru akan dimulai ketika Persebaya akhirnya mengungkap siapa 11 pemain yang benar-benar pantas mengenakan seragam hijau sebagai kekuatan utama musim ini. Bernardo Tavares beri peringatan keras. Persebaya menang, tapi Bajul Ijo belum boleh terlena. Persebaya Surabaya sukses membuka langkah di grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta. Hasil positif di Stadion Gelora Bung Tomo ini memang membawa senyum bagi bonek. Tetapi justru di balik kemenangan itu, Bernardo Tavares mengirimkan pesan yang mengejutkan. Gol sematawayang Persebaya lahir pada menit ke-64 lewat gol bunuh diri bek Persija, Radovan Pankov. Kesalahan back pass yang dipicu tekanan agresif Alex Martins menjadi penentu 3 poin bagi Bajul Ijo. Namun bagi Tavares, skor kemenangan bukanlah alasan untuk merasa puas.
Pelatih asal Portugal itu mengingatkan seluruh pemain agar tidak terlena oleh hasil manis di laga perdana. Menurutnya, kemenangan atas Persija hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang membangun tim yang benar-benar siap menghadapi Super League 2026-2027. Bernardo Tavares menegaskan bahwa Persebaya masih berada di tahap awal persiapan. Artinya, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, mulai dari kekompakan, efektivitas serangan, hingga konsistensi permainan. Ia ingin para pemain tetap fokus, bekerja lebih keras, dan terus meningkatkan performa di setiap pertandingan. Pesan ini menjadi sinyal bahwa standar yang dipasang Tavares jauh lebih tinggi daripada sekedar meraih kemenangan di laga pembuka. Bagi sang pelatih, kemenangan hanya akan berarti jika mampu menjadi fondasi menuju tim yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi musim sesungguhnya. Kini, kemenangan sudah menjadi bagian dari sejarah. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa hasil itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan awal dari lahirnya Persebaya yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Miguel Pereira bikin panik Persija. Bek Macan Kemayoran terpaksa berkali-kali melanggar, bintang baru Persebaya lahir. Performa Miguel Pereira benar-benar mencuri perhatian dalam laga Piala Presiden 2026 antara Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta. Dipasang sejak menit awal, pemain anyar bajul ijo itu langsung menunjukkan kualitas yang membuat lini pertahanan Persija bekerja ekstra keras. Miguel memang dipercaya sebagai starter dalam laga pembuka grup B tersebut. Sepanjang pertandingan, Miguel berkali-kali merepotkan barisan belakang Macan Kemayoran. Kecepatan, keberanian membawa bola, serta kemampuan menusuk ke area berbahaya membuat para pemain bertahan Persija kehilangan kenyamanan. Bahkan dalam beberapa momen, satu-satunya cara menghentikan pergerakannya hanyalah dengan melakukan pelanggaran. Situasi ini menjadi bukti bahwa kehadiran Miguel bukan sekedar pelengkap skuad Persebaya. Ia tampil penuh percaya diri, berani berduel, dan terus memaksa pertahanan lawan keluar dari zona nyaman. Jika performa seperti ini mampu dipertahankan secara konsisten, bukan tidak mungkin Miguel akan menjadi salah satu senjata utama Persebaya sepanjang musim. Kini perhatian mulai tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah para bek lawan akan menemukan cara menghentikan Miguel Pereira tanpa harus terus melakukan pelanggaran? Ataukah justru inilah awal lahirnya mimpi buruk baru bagi setiap lini pertahanan yang menghadapi Persebaya? Satu hal yang sudah terlihat jelas di laga ini. Saat Miguel Pereira mulai berlari membawa bola, ketenangan pertahanan lawan seolah ikut menghilang. Dan jika itu terus berlanjut, Piala Presiden 2026 mungkin baru saja menyaksikan kemunculan sosok yang siap menjadi ancaman baru bagi sepak bola Indonesia. Waktu habis untuk bersantai. Ancaman bonek di Piala Presiden jika Persebaya masih loyo. Alarm bahaya berbunyi keras di Surabaya. Tidak ada lagi ruang untuk alasan, tidak ada lagi masa toleransi. Laga di Piala Presiden bukan sekedar ajang pemanasan, melainkan medan pembuktian hidup dan mati bagi skuad Green Force. Bayang-bayang kelam performa mengecewakan di anniversary game melawan PSIS Semarang kemarin masih menancap dalam di benak para pendukung setia. Permainan tanpa arah, taktik yang buntu, dan chemistry yang compang-camping membuat amarah bonek mania membumbung tinggi. Kini, jeda waktu yang cukup panjang sudah diberikan kepada tim pelatih untuk meramu strategi dan memadukan para pemain. Bonek menuntut chemistry itu terwujud nyata di panggung Piala Presiden, bukan lagi sekedar janji manis di sesi latihan. Sebab bagi bonek, cinta dan kritik adalah dua sisi mata uang yang sama. Dukungan tanpa batas siap menggelora di tribun, namun gelombang kritik tajam dan tekanan tanpa henti dipastikan bakal menghantam tanpa ampun jika Persebaya kembali tampil di bawah ekspektasi. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri di hadapan pendukung paling militan di tanah air. Papan skor bisa berbohong, tapi karakter permainan tak bisa ditutupi. Apakah Persebaya siap menjawab keraguan dengan kejayaan? Atau justru tenggelam di dalam badai kritik suporternya sendiri? Duel neraka dua juru taktik. Persebaya versus Persija jadi panggung pembantaian pertama di GBT. Gelora Bung Tomo siap membara malam ini. Dua raksasa sepak bola Indonesia bertemu di laga pembuka grup B Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta. Bukan sekedar laga pemanasan, melainkan ujian neraka sebelum BRI Super League dimulai. Pertempuran ini kian memanas karena menjadi panggung bentrok dua jenius taktik berkelas dunia.
Bernardo Tavares di kubu bajul ijo, berhadapan langsung dengan nama besar Sinteyong yang kini memegang kendali Macan Kemayoran. Publik berspekulasi ini adalah adu gengsi antar pelatih. Namun secara mengejutkan, Tavares justru melontarkan saywar dingin. Ia secara tegas menolak memfokuskan perhatian pada sosok Sinteyong dan menyebut kekuatan kolektif Persija lah yang jauh lebih berbahaya. Pernyataan bernada dingin atau justru gertakan tersembunyi, Tavares tahu betul, meremehkan kedalaman skuad Persija di bawah asuhan STY adalah bunuh diri taktis. Di hadapan puluhan ribu bonek yang siap meneror setiap jengkal pergerakan pemain lawan, Persebaya tidak boleh terpeleset sedikit pun. Satu kesalahan kecil di laga ini akan dibayar mahal dengan reputasi kedua tim. Skema pragmatis Bernardo Tavares melawan kejutan taktik Sinteyong, siapa yang bakal tersungkur dan siapa yang akan tertawa paling akhir di panggung membara Surabaya? Malam ini, hanya ada satu raja di Gelora Bung Tomo.